Kenapa mesti kau mencari tafakur? Kalau Anda bergerak selalu mengikuti waktu. Rumus EMC kuadrat, energi sama dengan massa dikalikan waktu cahaya dikuadratkan. Albert Einstein. Seorang yang kafir sekalipun mampu memikirkan hati-hati dengan waktu. Kecepatan gerak yang dia anggap itu suatu gerak, tapi kecepatannya memenuhi per detik kecepatan cahaya. Kau lihat film Superman, orang-orang super power, yang dia bergerak hanya biasa tapi orang terlihat diam, tapi kecepatannya dia gerak luar biasa. Terus ada apa orang bertapa yang dia diam dan tidak tahu berapa tahun dia bertapa di dalam gua, termasuk kanjeng Nabi, yang dia hanya menggerus waktu atau tidak mau dikendalikan waktu. Dan ada apa dengan Ashabul Kahfi 309 tahun dia tertidur di dalam gua, tidak ada efek di dalam. Disitulah kita baru bisa berpikir, makhlukkah sang waktu? Yang nyata kalau kita bergerak seolah-olah tidak akan mungkin kita itu hidup ratusan tahun. Karena Anda sedang bergerak, Anda belum tahu konsep diam. Dan diam itu merapat kepada sobur kesabaran Anda. Kalau imanmu mengetahui ada satu konsep yang menundukkan waktu, yaitu diam. Diam tidak cuma mulut aja. Diamnya mulut itu diamnya sifat. Bertapa dalam unen. Diamnya sifat. Maka sang waktu yang akan berbicara. Tetapi diamnya gerak badan kita adalah sang sukma yang akan berbicara dengan waktu. Hingga kamu tidak tergerus dengan waktu yang di luar. Terus bagaimana di saat kamu ini berada pada landasan umur 30, kemudian bisa bertapa 9 tahun atau 10 tahun? Berarti kamu masih berusia berapa? Sang waktu pun yang akan berbicara. Jikalau kamu sudah berbicara waktu dengan penalaran, bisakah kamu mengetahui kematianmu yang ada hanya dengan waktu? Bisa, aja bisa. Kapan aku pergi? Dan dia akan menyampaikan pada penalaran. Itu sebabnya orang-orang bijak dia tahu waktu kematian. Karena dia sedang berbicara dengan waktu. Kapan aku punya potensi dan kapan aku berhenti dari potensi sebagai manusia. Sang waktu akan berbicara bukan dengan lisan, tetapi dengan perbuatan dan kaweruh yang apa kamu yang dapatkan. Ini konsep waktu. Jadi dalam tubuh kita ada dua badan yang mana dia bergerak. Semua bergerak dan ada landasan diam. Jikalau lahir gerak maka lenyap diam. Jikalau lahir diam maka lenyaplah gerak. Sesungguhnya gerak dan diam ada berada dalam diri kita. Jikalau kita bergerak begini, mana diammu? Di sini. Jikalau saya diam, mana gerakmu? Di sini. Mubah pola osi ebati. Aku diamkan jasad. Saat jasadku bergerak, diam hatimu. Masa sesungguhnya saat kamu tafakur, bergeraklah hatimu untuk Allah. Maka jika kau bergerak, Allahu Akbar, yang aku tanya, apakah hatimu diam? Gerak dan diam berada pada landasan diri kita.
Saat kamu mati, bergerak atau diam tubuhmu? Iya. Siapakah yang bergerak di alam sana? Saat kamu berpuasa, kau diamkan apanya? Hawa nafsunya yang membuat konsumsi dohir. Perutmu yang kau diamkan. Sel-sel organ tubuhmu yang proses reproduksinya didiamkan. Saat kita makan, apa yang kita bergerakkan? Seluruh tubuhmu kau bergerak. Tapi batinmu diam. Saat kau tidur, apa yang kau diamkan? Dohirmu diam, batinmu ikut diam. Gerak-gerak cuman mimpi yang tidak ada gunanya kan? Bisakah sama gerak dohir dengan mimpi? Gerak batin dengan mimpi? Tidak. Gerak batin kita paskan kepada suatu kebaikan, tapi dengan cara mendiamkan badan. Tapi gerak mimpi kita nggak tahu arah. Dan dia akan bergerak sesuai dengan karakter apa yang kita serap kemarin atau sekarang ini. Bagaimana kamu itu menyerap suatu energi yang baik, perbuatan yang baik, maka tidurnya pun kau akan bermimpi suatu kebaikan. Makanya nek ana wong mimpi ngono iku aku blenger nafsu. Mimpi ngene Gus, ya apa iki Gus? Aku ini sebetulnya nggak tahu apa yang kau perbuat seminggu ini. Terus gampang nggak? Aku kongkon nafsiri mimpimu yo isoke nafsiri. Engko nak salah aku disalahke. Kon tolong cerita seminggu iki. Mimpi terakhir kapan terus mimpi meneh kapan? Kon cerita wani gak kon? Dilalakon iku akeh zinae, terus kon mimpi. Ketemu wali iki piye? Wali nafsu iku sih. Lah bener ah? Yes. Sing diceritakno mimpine aku gak ngerti. Kau sedang menumpuk energi apa saat seminggu ini sebelum mimpi? Lah nek aku nafsiri mimpimu sesuai dengan energiku, keliru tadi. Karena kau sang pelaku. Makanya patokannya itu cuma ada landasan satu aja. Kalau kau bermimpi ini, yang jadi pertanyaan, kamu ini sedang makan apa selama seminggu ini? Maksudnya, kau sedang perbuatan makan apa? Apakah dalam seminggu ini banyak baiknya atau banyak buruknya? Hingga kau bisa mimpi. Lah mimpi ini getaran jiwa. Yang mana jiwa itu kau bawa kemana saat itu? Meneh-meneh nak takok mimpi, ku pikiran. Mari ngono critakno nang aku. Gus kula mimpi niki. Saderenge kula niki seminggu niki saya terus sedekah. Aku iso ngarepno, Cak. Ya aku kek ono landasane. Kula mimpi ngeten lho. Sadurunge kula maksiat terus, Gus. Iku aku iso ngarepno yo. Lah enggak sing tok critakno mimpine perbuatanmu enggak. Lah kan repot. Aku iso ngerti gini loh Pak. Nek kon teko Nganjuk, kon teko ndi? Berapa bensin yang kamu keluarkan? Aku roh dengan mobil apa kau pakai. Aku ngerti, aku bisa mengkalkulasi berapa biaya yang kau keluarkan. Nek teko Jakarta kon gawe Avanza ambek gawe Ferrari, berapa duit yang kau keluarkan aku ngerti. Tapi cerita nono gawe mobil opo kon iku? Gus cukup gak? Gawe duit 200.000 teko Jogja, Gus. Nah pikiranku nek gawe Avanza cukup, Cak. Lah kon gawe Ferrari. Oh iya. Yo mek teko Nganjuk karuan iki. Ngono lho ceritane iki. Aja diceritakno cukup gak duit 200. Aku iki teko Jakarta, Gus. Waduh. Sing tak takoni kendaraan opo sing Gus aku duwe 2 juta arep nang ngene Papua, kira-kira cukup gak? Ya cukup nang kene entuk gratisan tiket. Moro-moro teka kono duitmu sik 2 juta.
Karena kayak tiket ya kurang. Kamu lihat kok. Ibarat begitu loh Pak. Makanya cerita nono aku mimpi supaya tepat. Iku cerita nono tak. Kon gawe kendaraan nopo. Waktu iku awakmu iku dalam seminggu mimpi iku lho perbuatanmu apik apa elek. Enggak didelitno ya. Kalau aku kongkon nafsiri. Saya repot. Kan repot ini. Terus bingung iki. Oh, jarene wong 200.000, bosanan gak iso 200.000. Jare gak tutuk aku tutuk tibakno gawe asa. Wong pikiranku gawe Ferrari. Ya gak cukup nang Jakarta. Paling teko kanjoke bumbuan. Ngono lho, Pak. Jadi kamu itu harus tahu kelandasan gerakmu ini kemana dari suatu landasan yang harus kau tempuh. Aku kepengin dadi nyufi Gus, wong makrifat. Ya gak semudah apa sing ngomong ini ku mau. Kon kuat melayu gini Malang. Enak dipikir ya kuat, Pak. Enak dipikir. Mun dipikir tok melayu malah kuat. Coba lakonono. Kok menganti ya wis mulai rek. Kamu dilakoni ya, kamu dipikir toh ya iso mung dipikir. Dalah niru aku. Oh, no. Nah Malang. Ayo lakonono. Nah iki lho, Pak. Menjadi landasan iki sing diceritakno iki. Nang kula mimpi ngeten iki ya napa Gusti kudu guyu. Dipikir kok niku aku tafsir mimpi ngono. Alpe ngomong, kok niku lho. Ya omong nyamin niku. Kapan mimpi terakhir terus seperti apa mimpi? Mimpine Nabi Ibrahim iku mbeleh anak iku 3 kali, Pak. Iku wae wonge bener, Pak. Sedekahe bener. Hingga bisa pastikan karena sedekahku akeh. Hingga bisa pastikan aku iki dari Allah. Karena dia timbul dari sedekah. Makanya sebelum itu kan dia sedekah ratusan ekor kambing, ratusan ekor unta. Baru dia mimpi disuruh sembelih anak. Loh, buah dari sedekahku kok aku mimpi anak. Kemudian dipaskan hatinya dengan cara berdoa. Ya Allah, tunjukkan kalau ini perintahmu ya Allah. Dari sedekah apa yang ku terima. Dia terpenuh lagi di padang Arafah, mimpi seperti itu. 2 kali ya. 2 kali aku mimpi begitu. Kalau ini memang benar dari Allah, cobalah aku tak izin dengan Ismail dengan Hajar. Aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Aku diperintahkan untuk menyembelih anak kita. Dua-duanya podo dene. Monggo kalau itu perintah Allah. Lah pas dah. Aku tanya, aku sudah ini kok aneh semua ini. Biasanya menghalangi untuk disembelih. Ini kok menuju kepadamu semua ya Allah. Kalau ini memang perintahmu silakan. Kemudian tunjukkan sekali lagi ketiga kalinya. Makanya kalau haji ada termenung di padang Arafah itu syaratnya haji beda dengan umroh. Baru pas seperti itu. Inilah dari Allah. Pas gitu. Nafsiria setengah mudan kok Nabi Ibrahim mungkin ini teko-teko kok nafsir lah gak bingung ya. Mau aku ngucap apa gak aku sih dari Gusti Allah iki. Lah yo bingung kayak gini piye. Akhirnya tak terapno bahwasanya penafsirannya saya kembalikan kepada diri kita masing-masing. Makanya ada suatu kaweruh itu ada disebut kaweruh nyata sing 2 tambah 2 4 gak iso dibelokno. Kaweruh iku ndelok nek duren-duren nek wedhus-wedhus gak iso wedhus dadi duren iku wis kaweruh nyata iku wis gak usah didelok. Apa wis iku nyata, tapi ada kaweruh keyakinan iman. Yang mana tidak bisa harus disamakan satu singkuran ini. Harus disamakan satu persepsi ini kaweruh iman.
keceplokan cecek iku apes, ana sing ngomong keceplokan cecek rezeki gede diteplokan taek iku apes, ana sing ngomong wae entuk rezeki. Ini berbeda semua kaweruh itu. Harus disimpulkan dalam sudut pandang ungkul kaweruh semua baru ditentukan. Banyak orang ini sebagai landasan uji untuk ditetapkan suatu hukum yang berlaku untuk diri kita. Hingga kita semua tahu kalau mimpi keteplokan taek iku entuk rezeki. Nunggu nak mimpi keteplokan taek iku apes karena kaweruh ini berada pada landasan yang lain. Jadi itu relatif, tidak bisa absolut. Kalau kaweruh iman itu tergantung. Dia menyatakan Hindu Buddha benar, kita orang Islam menyatakan Islam paling sempurna. Iya, karena ini kaweruh keimanan, bukan kaweruh real. Nek kaweruh real kabeh beragama itu baik. Benar tidaknya landasannya di Nasrani baik, dia juga mendidik orang untuk berbuat baik kepada manusia. Tetapi nek bener engko dhisik, Pak. Aku kan ngomong aku lupus kok sampai ngatakan orang Nasrani juga Yahudi itu baik. Lebih baik mendidik orang untuk taat kepada pemimpin, taat kepada Tuhan, baik. Tapi nek bener kan aku gak menyatakan bener. Ya jadi keliru. Nek nabi ini dadekno Tuhan itu kan jadi gak bener. Tapi kalau mendidik orang itu baik, mendidik orang untuk bisa menghormati agama, baik. Aku kan gak ngomong bener, Pak. Semua agama baik. Aku kan tidak menyatakan semua agama benar. Untuk keliru, Pak. Ubun yo gelo. Jadi keliru, Pak. Jadi gak bener nek nabi ini dari Tuhan itu. Makanya jadi salah Gus itu. Tolong ceramahku dulu. Semua agama itu baik. Emang baik loh, Bu. Enggak baik dari mana itu? Ini konsep ketuhanan menganut benar dan salah. Saya tidak membahas tentang itu. Saya membahas tentang baik dan buruknya. Jadi semua agama itu baik, ya baik. Kalau menurut saya lo ya, ini kan relatif. Itulah cuplikan-cuplikan tentang suatu kebenaran dan keburukan, kesalahan dan kebaikan dan kesalahan. Jadi inilah ya, suatu konsep sifat yang mana sifat ini akan digerus dengan kemampuan kaweruh kita, dan kaweruh kita akan disaring dengan waktu, dan waktu akan disaring oleh ilmu dan dimensi informasi terus ke atasnya. Tapi Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusr, bingung lagi kita. Atasan kalau bukan waktu. Hukum kekekalan energi juga begitu. Energi ini Allah. Karena apa? Kita berdasarkan ayat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Berarti sang energi ini Allah. Tetapi energi tidak mempunyai kodok dan kodok, tidak mempunyai kehendak, harus diarahkan. Berarti bukan Allah, sedangkan Allah mempunyai kodok dan kodok. Semakin bingung kita. Laisa kamitslihi syai'un, berbeda. Selagi manusia bisa berpikir begitu, tetapi Allah tidak menyatakan seperti itu. Tetapi selagi kita belajar ayat begitu, tetapi Allah menyamakan persepsi bahwa semua kekuatan datangnya dari aku. Berarti Allah sang energi. Tetapi energi tidak punya kehendak. Bingung lagi kita.
Allah lah sang kejadian. Iya, tetapi kenapa membentuk sesuatu perbuatan baik dan buruk? Nah, berarti kamu mau nggak mengatakan Allah lah sang baik dan Allah lah sang buruk? Sang baik boleh, tetapi sang buruk nggak berani kamu mengatakan. Kau katakan itu halal haram, atau kau katakan Allah lah sang menciptakan yang halal. Apakah yang haram itu Tuhannya lain? Gelut, ayo. Atau kau berani mengatakan haram juga Allah? Nggak berani, bingung kau. Terus apa yang patut kita lakukan? Semua dilandaskan di sisi Allah itu tercipta. Hanya halal haram itu terbatas kepada kemampuan makhluk melakukan. Ya, makanan durian itu makan untuk manusia kan? Iya, coba kau kasihkan kepada bayi. Haram jadinya. Haram inilah yang landasan durian bisa kita makan kalau kita pas. Kalau enggak, berarti Allah menciptakan tidak ada yang halal dan haram. Untuk manusianya inilah kapasitasnya, ada hukum-hukum yang harus supaya kita. Bukan berarti Allah menciptakan dua sisi, halal dan haram. Tidak, Allah ciptakan piu. Nah, yang cocok buat manusia seperti apa? Tapi kalau kau menyatakan Allah sang halal, maka haram apa? Tuhan lain lo cap. Suatu saat Tuhan haram sampai Tuhan halal akan berhadapan itu. Enggak. Oh ini Allah. Begitu caranya berpikir. Semua diciptakan Allah. Kemampuan ini seperti durian tadi. Durian untuk manusia, oke, kasih ke bayi. Oh jangan, lah kenapa jangan? Padahal konsumsi manusia juga. Oh ternyata landasannya pada sisi hukum yang tidak diperbolehkan. Allah lah sang menciptakan semua kejadian. Hukum inilah yang diberlakukan untuk manusia. Maka diturunkan hukum di bawahnya. Maka berarti semua kematian itu datangnya dari Allah. Semua kematian tidak jalun tasakiruna saatan datangnya dari Allah. Dan lewat Allah, lewat apa Allah itu memberikan suatu kematian? Apakah dibunuh, ataukah jatuh ke jurang, ataukah kena racun, ataukah diracuni, ataukah dia bunuh diri? Nah, itu landasannya yang bagaimana? Adakah Allah menciptakan manusia matinya bunuh diri? Jadi nggak adil Allah. Adakah Allah menciptakan manusia matinya ditabrak? Jadi gak adil. Kenapa engkau ciptakan ngalak dituntut? Kenapa engkau ciptakan aku mati bunuh diri ya Allah? Gak adil lah kan. Kalau disuruh memilih, saya memilih mati mulia. Jadi gak adil. Bahan baku itu sudah diberikan sama Allah. Allah selalu menciptakan mati mulia. Semua makhluk. Konsep jodoh dan maut di dalam perut. Maka kalau orang itu diciptakan usia 80, kenapa dia usia 30 mati bunuh diri? Kalau itu kebaikan datangnya dari Allah, kalau keburukan manusianya sendiri. Nah, sudah diberikan konsep iman, kemudian orang itu tidak menjaganya. Oleh sebab itu konsep takdir, mati itu pasti, itu yang tidak bisa dirubah. Dan ditentukan sama Allah. Di dalam takdir itu ada nasib. 3 perkara. Nah, kita mempermainkan nasib bukan takdir. Maka aku Allah akan merubah nasib suatu suatu manusia jikalau umat tersebut mau merubahnya. Jadi di dalam takdir kematian itu ada 3 nasib. Apa? Kapan kau mati? Di mana? Dan seperti apa kau mati? Itu yang bisa dirubah dengan sedekah dan doa. Nah kalau takdir itu tidak bisa dirubah, nasib buat apa kita berdoa? Wis dinas ngono. Yang bisa dirubah nasib bukan takdir. Takdir mati pasti. Mundur mengkerutnya nasib. Terus sekarang
takdir yang apik mati dalam keadaan apa? Coba pikiranmu sing buka. Dalam keadaan apa? Duduk bersila. Baik, mungkin pikiranmu atau ada yang sujud. Oke, hati-hati. Kau kunci itu. Tergantung nasibmu kelak kau berjalan. Bisa nggak kau seperti itu? Rasul sudah ngasih tahu. Maka maut itu akan menghampirimu sesuai dengan kebiasaan. Ambil itu poinnya. Mengko tak lakoni iki ingin iki. Isu awan bengi umpama mlebu aku ibadah, kok kesel aku tidur, aku mesti sujud, aku mesti zikir, ataupun aku ngajar begini. Di antara keduanya inilah kematianku. Wong mati ini kulino mendem karena kebiasaan ya, sesuai kebiasaan. Ada yang mati, ada yang dakwah kan, sesuai kebiasaan. Ada yang meninggal saat sujud, sesuai kebiasaan. Mana di antara kebiasaanmu sekarang? Kalau Rasulullah ngomong, kematianmu akan menjemput saat kebiasaanmu melakukan aktivitas apa? Sesuai kebiasaan. Biarpun di rumah sakit kebiasaanmu apa? Ono wong mati ku meso jancuk, ngono kuwi ono. Sampe sesuai kebiasaan iku lho, temenan. Ono. Ono. Sesuai kebiasaan disambangi karo koncone bareng meso iki. Ono sesuai kebiasaan. Ada. Nah, di saat itulah kamu hanya bisa parcel apa bongkar pasang menuju itu. Nah, kalau ingin tanya bagaimana Allah itu menciptakan kematian semua indah. Diciptakan semua kematian indah. Kok bisa, Gus? Ayo rasakno, saiki kon duwe ilmu rasa, sing iso ngrasakno kon. Rasa itu tetap ada sebelum dan sesudahnya tetap ada. Nah, kowe duwe bojo mbiyen pertama kali enak toh? Nah, duwe bojo iso sembarang kalir. Nah, sebelumnya kamu bisa merasakan enggak dari sekarang? Rasa dan tahu enggak? Tahu. Ataupun sesudahnya tahu. Rasa itu selalu bisa mengintip karena itu mata ketiga. Tapi dalam konteks ini kamu bisa nggak nyampe ke sana? Itu, makanya tak suruh nyipto. Monggo. Kita ini manusia kan maknai ono cara gitu. Ono sesuatu sing belum bisa disebut. Lenggono, ono sesuatu sing gurung iso disebut ning ono. Iku jenenge lenggono. Terus kemudian coroko teko apa sesuatu yang belum bisa disebut kemudian tercipta kita dari cipta rasa karsa. Ciptane wong wedok lan wong lanang saat kawin iku. Dari rasa-rasane wong wedok lan wong lanang. Karsa kemudian terjadilah dirimu anak. Ini kan. Kemudian kita mencipta kematian. Cipta dari dirimu. Dari proses ini kemudian kita menjalankan afaal, perjalanan lintas dimensi ini. Iyakah kamu kalau kamu ingin kematianmu dakwah, jelaslah kamu ahli dakwah. Makanya Rasulullah itu saat kematian itu hadir sesuai dengan keseharian apa yang kita lakukan. Baru kita bisa mendeteksi. Maka itulah kamu istiqomah di situ. Makanya aku ngomong, ada apa dengan kematianmu tabrakan dan bunuh diri? Karena kamu lupa itu nasib. Buat apa kau berdoa untuk selamat? Allahumma inni salamatan fid dini wal afiyatan fil jasadi. Hanya itu mendoakan untuk nasib kita. Karena kita mempunyai dua duta itu tadi. Dat sing sawala, dat yang tidak pernah berubah penentuannya. Terus kita dipunyai dua unsur, dosa dan pahala, yaitu apa? Podo joyonyo, kekuatannya itu podo, Pak. Mengarah ke negatif dengan mengarah ke positif. Harus kau bunuh salah satunya, Sukmoni. Monggo botomu dipersilakan. Mana yang dominan untuk masuk ke sana? Maka jelas konsumsi, adopsi amalan-amalan baik seperti Asmaul Husna supaya kau membawa sifat ini ke alam yang di atas langit. Selamat awak itu.
Seringkali doa itu menyatakan selamatan fid dini wal afiatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tablatan wal maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin sakaratil fi sakaratil maut wa nazzatan minan nar wal atwa indal hisab. Kenapa ada doa itu? Karena doa itu secara istiqomah kamu menjaga energi-energi supaya berpulang dengan kebaikan. Husnul khotimah. Kenapa ada seorang pelacur yang dia kasih makan anjing meninggalnya itu husnul khotimah? Karena gimana pun juga dia tetap berprasangka baik untuk Allah. Rahman Rahim, mati dalam keadaan bersih dan suci. Kenapa ada orang ahli ibadah yang matinya su'ul khotimah? Karena dia ragu dalam batinnya. Meskipun badannya bergerak ruku dan sujud, tetapi hatinya tidak digerakkan untuk ruku dan sujud. Sudah jelas, Pak. Tergantung nasib yang ada di dalam diri. Sudah jelas. Jangan pernah kita mendolimi orang, karena kita akan posisinya sama. Kita doakan baik, karena sesungguhnya kita mendoakan diri kita baik. Doa yang utama itu adalah doa kita kepada orang lain, bukan doa kita kepada diri kita sendiri. Sebab doa kepada diri kita sendiri tidak membuahkan hasil. Doa kita, sedekah yang apik adalah sedekah untuk orang lain, karena sedekah untuk orang lain dan sedekah untuk ibu bapak kita adalah sedekah untuk diri kita. Itu secara hakikat. Nah, cahaya itu bisa ditangkap bukan karena senter ini menghadap ke sana. Nah, karena senter ini nyenteri sesuatu hal yang lebih tajam dan lebih cermin itu, maka dia akan memantul kepada diri kita. Begitu. Jadi yang kita adopsi ini sebetulnya adalah sesuatu kalimat-kalimat yang masih semu. Bisa kamu terang seluruhnya karena kamu nyenterin sesuatu yang bukan dari dirimu, tetapi itu bagian dari dirimu. Kau bisa enggak nyenterin tanganmu sendiri? Enggak bisa. Oh bisa Gus, pakai ini yang ini Gus, ini yang nyenteri yang kau pegang itu tetap enggak bisa. Dirimu itu kalau mau sedekah jangan kau sedekahi dirimu sendiri, sulit. Tapi tolong sedekahi senter sana yang dicermin itu, kau akan terang di sini. Maka kau kalau terang keseluruhan, sebetulnya orang tuamu yang kau sedekahi, maka kau terang seluruhnya. Begitu. Itulah makna kita memberi, tangan kiri kita jangan sampai tahu. Jikalau tangan kita memberi, tangan kiri kita jangan sampai tahu. Lantas kau sedekah di masjid, hamba Allah. Selagi ada orang yang tahu, bukan hamba Allah itu. Maksudnya tangan kiri. Maksudnya ini bapak ibumu kau sedekahi, ini bapak ibumu jangan sampai tahu. Maksudnya itu begitu. Tidak terus hamba Allah. Tapi ngerti Gus Koiron, wah itu tuh hamba Allah, itu bukan begitu maksudnya. Kau sedekahi ini loh, yang bagian tubuh kita ini loh, bapak ibu ini adik-adik kita, kau sedekahi, yang ini tidak tahu. Maksudnya begitu. Bukan sedekah jangan ada yang tahu, tapi ada orang yang tahu. Iya, bukan hamba Allah itu namanya. Tidak boleh, sesuai makomnya Pak. Mintalah ud'uni astajib lakum. Apa doa itu? Cuman jadi suatu kebiasaan, kalau sudah dekat kita tak meminta. Itu pasti terjadi.
Bagaimana kamu itu sudah bisa mengatakan kau tak meminta lagi? Kau dekat dengan aku, semakin kau tak meminta. Wah, aku cedak ambek pimpinan, Rek. Sungkan, Rek, mengaku jabatan di KI, gaji ditambahi, arep minta opo. Semakin sungkan kalau kita semakin dekat. Sama dengan Allah pun juga begitu. Semakin dekat kita, semakin sungkan. Tapi untuk membedakan mana itu bos, mana itu karyawan, harus ada permintaan. Harus ada doa. Paling tidak meskipun kita tidak mendoakan ini. Nah, jangan begitu, bukan seorang pemimpin sejati. Kalau kita dekat dengan bos, kita minta apa aja diberi, mobil aja kita diberi, gaji ditambahi, terus kemudian kita ini diberi fasilitas apapun kok kita meminta. Paling tidak membedakan dia bos atau tidak, mendoakan karyawannya. Kesejahteraannya itu diambil, Pak. Didoakan kesejahteraannya. Namanya untuk karyawan bagaimana supaya ini perusahaan ini bisa maju. Begitu. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, paling tidak apa yang didoakan jamaah umat kayak Rasulullah. Memang nggak ada lagi sudah kalau sudah dekat dengan Allah. Apa yang membedakan? Sungkan kita meminta. Apalagi meminta diri kita sendiri. Sama halnya kita seorang anak yang dulu pernah dibiayai setelah menikah. Sopo-opo jaluk bapak ibu dan suka. Kalaupun meminta di sana pandi, Pak. Pak, aku rene mbok yo tuturono, Pak. Aku kepengin padahal intinya api jaluk duit iku. Ngono nang karo bapak ya, gayamen. Nah, dan Allah tahu itu. Didoakanlah jamaah. Aku nak jamaah duwe rezeki. Nah, kini untuk sedekah ngono dari Gusti Allah. Lambe. Nah, carane ndongano, nek langsung enggak dikai berkah karo Allah. Diberi cuman enggak dikasih berkah. Seorang wali itu tahu kalau minta langsung enggak dikai berkah. Anakku jaluk duit langsung aku tak esemi ya. Tapi nek gawe putune. Saluk. Paham? Buat ini loh, Pak. Jangan langsung biar tak kayak wong durung dua apa anakku. Saiki aja lah aku buat apa? Kamu kan punya suami, jawabanku tepat. Pinter anakku. Waliullah dalam rumah tangga. Ini lho, Pak. Pinter mana yang rayu nih? Biar nurut sama papa nanti kalau besar. Iya ya, kalah apa ya. Nah begitu, semakin dekat kita semakin sungkan. Dadi nek kon kakean njaluk iku sih durung cedhak ambek Gusti Allah, tapi kakean njaluk. Durung dewasa. Nah, kalau sudah semakin dekat dengan Allah, apa yang enggak diberi sama Allah? Hingga kualitas kita akhirnya menjadi sombong. Nah, supaya enggak sombong, membedakan antara mana ini Allah dan mana ini makhluknya harus dengan doa. Maka doakan. Nah, sesungguhnya kalau hambaku ini tidak meminta kepadaku maka sombong dia. Nah, supaya nggak sombong kita mintakan yang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang meminta, karena disitulah kita menyelamatkan diri kita. Supaya tidak ada terputus rangkaian antara hamba dan Allah itu.